apakah boleh orang Kristen itu berperang kalau negara kita diperangi? Mungkin itu dulu Bang Gasper, kalau memang boleh tunjukkan dalilnya dan penjelasannya. Terima kasih. Atau mau bertanya juga boleh, silakan. Saya memberi penjelasannya singkat saja ya. Sebetulnya itu kita tidak perlu membahas tentang keyakinan agama lain. Kenapa nggak perlu, Bang? Kenapa nggak perlu? Nggak betul, nggak perlu. Ya kenapa nggak perlu? Alasannya apa? Alasannya apa? Ya? Alasannya apa? Kalau saya bilang perlu dan saya kasih alasan, boleh nggak? Bagi saya perlu membahas agama lain supaya kami tidak distigmakan terus. Capek melihat selama ini orang Kristen bilang kalian ajaran kasih, Islam agama teroris, padahal kenyataannya penjajah dari kalian, menggenosida orang lain dari kalian, yang melakukan kejahatan-kejahatan yang menciptakan senjata perang kalian. Kenapa kami yang dikatakan teroris? Itu bingungnya saya. Jadi saya ingin umat Islam tersadar selama ini jangan mau distigmakan negatif sama orang-orang non-muslim. Jadi perlu bagi saya membahas ini supaya tidak ada yang ketipu gitu loh, Bang. Jadi kalau abang bilang nggak perlu, ya bagi saya perlu sekali. Faktanya banyak di antara kalian yang mencoba membahas agama Islam loh. Coba lihat aja tuh YouTube-nya Tanpa Ragi, Islam yang dibahas. YouTube-nya Yusuf Manubulu, Islam yang dibahas. YouTube-nya Murtadin, Islam yang dibahas. Kenapa nggak perlu, Bang? Perlu sekali, malahan ini kan ilmu. Kalau orang-orang begitu yang membahas agama lain itu sama halnya orang yang kurang beriman. Kalau menurut saya ya, pandangan saya. Jadi kalau Yesus berarti bukan orang beriman berarti. Yesus itu membahas agama Farisi Saduki dalam kitab Anda. Dia tidak pernah menyinggung siapapun ya. Siapa bilang dia menyinggung? Anda nggak pernah baca kitab Anda. Dia menyakiti orang Farisi Saduki loh. Tidak ada itu salah. Oh nih saya tunjukkan, dia bilang orang Farisi ular beludak. Oh, kok Anda bilang masih lemah, pemahamannya Ibu masih. Ya udah jelaskan. Ya. Saya tadi minta Anda menjelaskan ke saya, boleh tidak orang Kristen berperang? Kenapa Anda malah mengintervensi Komal ini? Ini barat kata Anda masuk ring tinju terus Anda bilang jangan kita bertinju, padahal Anda sudah masuk ke ring tinju. Gimana ini? Anda mau diskusi atau enggak? Kalau bagi Anda nggak perlu, Anda ngapain naik ke atas? Tujuan Anda naik ke atas ngapain? Coba Anda bilang nggak perlu, saya bilang perlu, terus Anda naik ke atas ngapain? Jualan kecap, Bang? Kok gitu sih, Bang? Saya enggak perlu memerangi siapapun yang ada di depan saya. Nah, saya tanya, kalau negara kita diperangi, pertanyaan saya itu jelas, dengarkan dulu, makanya bukan diam-diam memerangi orang, enggak gitu. Yang saya tanyakan itu, seandainya negara kita dijajah, dulu kan negara kita pernah dijajah tuh. Anda sebagai orang Kristen ikut tidak berperang dengan kami umat Islam, karena kalau kami wajib memerangi orang-orang yang memerangi kami. Ada kewajiban kami. Nah, Anda jelas Kristen boleh jelas hukumnya itu sudah jelas hukumnya kalau saya harus memerangi dia karena intinya harus membela diri saya. Oh, berarti boleh berperang? Iya dong. Terus ajaran kasihi musuh itu gimana cara menjelaskannya? Ya? Katanya musuh dikasihi, jangan melawan. Intinya saya membela diri, bukan memerangi musuh saya. Saya membela diri. Iya, jangan melawan. Nih, saya kasih data dalam kitab Anda ya. Nih. Maafkanlah, jangan melawan, berikan tampar pipi kiri, kasih kanan. Pernah baca ayat itu enggak? Yesus mengajarkan ini loh. Kata Yesus, nih, apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Mana dalilnya? Nih, ya ini saat ngapain nih? Kalau ditampar pipi kiri, kasih kanan, ini saat ngapain? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Tuh, nggak boleh ngelawan katanya. Terus sekarang boleh ngelawan. Yang benar yang mana sih, Bang? Mana abangnya? Ya aku lagi semangatnya nih. Biar kami umat Islam tahu nih, kalau kalian secara agama tidak boleh melawan orang-orang yang menjajah kalian. Nanti saya akan sarankan kepada pemerintah kita untuk tidak menjadikan kalian polisi dan tentara. Bahaya kalau kalian jadi polisi dan tentara. Karena kalian melanggar agama kalian ketika jadi polisi dan negara nanti. Kenapa malah pergi? Kan saya belum dapat jawaban. Kenapa malah turun satu-satu? Kenapa sih pertanyaan gitu doang kok malah nggak mau? Kenapa sih kalian kayak gitu banget ninggalin aku? Dor nyungsep ke bawah. Aku loh belum dapat jawaban apa-apa, sedih banget nasib aku. Kenapa sih kayak gitu banget? Aku cuma pengen tahu jawabannya. Kecuali aku ngehujat kalian. Kenapa sih kalian kayak gitu? Kalian naik hanya untuk pergi. Baik, terima kasih Raymond. Senang sekali berkunjung ya, sudah berkunjung ke room saya. Di sini room agama. Dan Anda seorang ateis. Tema saya hari ini tuh sangat jelas, terpampang di stikernya. Orang Kristen boleh berperang atau tidak? Sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau orang ateis itu boleh nggak berperang kalau seandainya negara diperangi? Justru itu saya mau bertanya juga.
Karena saya nggak percaya Tuhan ya. Jadi selama ini saya coba beberapa datang ke beberapa tempat ibadah dan saya mendengarkan khotbah dan mendengarkan penjelasan. Iya. Nah, kalau orang Muslim sendiri, justru sebenarnya saya ada hal yang saya mengganjal di saya lah. Iya, silakan. Yang pengen saya tanyakan. Ungkapkan. Kalau untuk ateis boleh curhat di room saya ya. Ungkapkan alasan kalian tidak percaya kepada Tuhan. Dan saya akan ikuti aturan main kalian. Semua keresahan kalian boleh ya. Boleh kalian sampaikan di sini. Dan insya Allah saya dan Daman akan menemani kalian dalam ruang dialektika ini, di mana kalian diberikan kebebasan untuk bertanya sepuasnya, tapi tidak boleh menghujat dan jangan menggunakan diksi-diksi yang menyakiti orang lain. Kenapa? Karena kami bisa jadi menurunkan kalian atau kami lempar bola balik sehingga kalian tidak bisa tidur 2 hari 2 malam. Oleh karena itu, ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kami, keresahan-keresahanmu wahai saudaraku yang tidak percaya kepada Tuhan. Dimulai dari sekarang. Pertanyaan pertama, silakan. Pertanyaan pertama, sebenarnya konsep ketuhanan itu seperti apa? Apakah ini hanya doktrin atau seperti apa? Karena pertama, di agama Kristen itu ada Trinitas. Bagaimana mungkin ada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, dan juga Tuhan Anak? Apalah itu, saya nggak paham ya. Jadi kenapa harus ada 3 itu? Yang kedua, juga dalam Islam, Tuhan berada di atas arsy. Nah itu bagaimana tuh itu? Nah terus berarti Tuhan sama kayak jelma manusia gitu ya. Jadi berarti dia menjelma sebagai. Jangan berarti dulu, kamu bertanya atau nyimpulin. Saya suruh kamu mengungkapkan keresahan. Nah itulah yang saya itu pikirkan. Salah. Oke. Enggak, jangan kasih kesimpulan kalau bertanya, jangan kasih kesimpulan. Kalau sudah menyimpulkan, nah saya wajib meluruskan kamu, oke? Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Kamu mau saya luruskan atau saya biarkan nih? Saya pengen penjelasan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam. Nah itu dia kan berada di atas. Kedua-duanya dong. Tadi kan kamu bawa keduanya. Iya betul. Boleh kamu mendengarkan saya jelaskan? Silakan. Oke, Masya Allah. Salam kenal. Nama kamu Raymond ya? Pertama, kenalkan saya adalah Unirifa. Ingat, saya bukan dosen ya. Saya adalah seorang mahasiswi ibu rumah tangga yang manis, baik hati, tidak rajin menabung, dan juga kadang-kadang suka tantrum. Kenal dulu, BDW. Ya. Saya akan menjawab, apa sih itu konsep ketuhanan? Kalau kita bicara konsep, coba kamu cari dimanapun, ilmu bahasa manapun menjelaskan konsep itu apa sih? Intinya konsep adalah penjuantahan abstraksi atau bentuk dari pemikiran. Ya, hasil berpikir manusia. Kamu sepakat atau tidak dulu? Ya. Konsep itu. Nah, artinya kalau konsep ketuhanan, pemikiran manusia tentang Tuhan. Gimana? Udah paham belum sampai di sini? Ya. Nah, kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan, apakah itu doktrin? Kamu harus tahu dulu apa itu doktrin, dogma, dan wahyu. Nah, saya jelaskan sama kamu. Kita pakai logika ya. Doktrin itu adalah pengajaran yang dianggap benar. Paham? Ya. Dogma, opini yang dianggap benar. Contoh dogma. Dogma itu adalah daman ganteng. Itu dogma ya, yang dipaksakan. Tidak perlu dibuktikan lagi. Imani saja kalau daman ganteng. Tapi kalau aksioma adalah kebenaran yang tidak perlu diuji, tapi memang sudah benar. Mau lari ke dimensi manapun, kamu itu benar. 1 + 1 2, itu aksioma. Unirifa manis, itu aksioma. Paham, Raymond? Ya. Kalau daman ganteng itu dogma, Unirifa manis itu tidak perlu pembuktian, itu fakta ya. Nah, doktrin pengajaran manusia. Tapi bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran doktrin dan dogma? Tidak. Tentu kalau saya bikin statement gini, saya harus buktikan ke kamu dong. Benar nggak? Ya. Tapi Al-Quran adalah wahyu. Apa itu kata wahyu? Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia wahyu ini apa makna yang tepat untuk mungkin saya kasih ini deh. Apa sih wahyu? Wahyu itu adalah informasi supranatural, informasi transenden dari sang pencipta kepada yang diciptakan. Itu wahyu. Secara ini terminologinya. Sudah paham? Ya. Nah, pasti kamu bilang gini, mengatakan Al-Quran wahyu itu kan dogma Uni, itu kan doktrin Uni, benar nggak? Ya. Nah, ini saya bantah. Saya buktikan kepada kamu bahwa Al-Quran sebagai wahyu itu bukan dogma, melainkan betul-betul informasi dari langit. Saya akan buka data, pelan-pelan sekali ya. Nanti kamu, seandainya ada yang kamu tanyakan, kamu boleh ke saya, tekankan. Tapi sebelumnya saya suruh Om Daman dulu, ya, menambahkan penjelasan saya. Silakan Om Daman. Jangan lari kemana-mana Om Daman, tetap fokus stay tune di tema kita ya Dek. Abang kita ini ingin tahu dogma, wahyu, doktrin, 3 itu.
Gini bang, apa namanya tuh, untuk kita tahu yang namanya kebenaran, segala sesuatu itu harus terjawab dengan standarisasi kebenaran juga kita. Artinya gini, jikalau kita itu terbawa ke arah pikiran sesat ataupun cacatnya logika di dalam berpikir, maka hal itu menjadi tidak benar. Oke, sekarang ketika abang mengatakan dengan versi abang bahwa Tuhan itu tidak ada, namun akankah diksi Tuhan Jangan sok tidak ada? ganteng, Daman. Jangan sok ganteng. Namun akankah diksi Tuhan tidak ada bisa menjawab semua fakta alam dan fakta perubahan alam? Oke, saya akan TikTok dengan abang biar lebih cepat. Bang Raymond, andaikan Tuhan tidak ada, akankah semua bukti alam ini bisa terjawab tanpa ada Tuhan? Menurut Bang Raymond bisa nggak? Ya bisa saja secara materialistis. Oke, Bang Raymond, pertanyaan saya. Coba lihat saya. Coba lihat saya, udah. Ini saya hidup apa saya mati? Hidup. Hidup. Oke, ketika saya berikan kapas, saya masukkan ke apa itu? Ke hidung. Terus saya seperti ini. Apa beda saya hidup dengan saya mati? Ya kalau mati jelas nggak bernyawa, kalau hidup ya masih ada napas. Secara visual. Ini saya mati. Hmm. Ini saya hidup. Begini juga dan pakai kapas di sini. Di mana bedanya? Ya bedanya hanya ditutup kapas saja. Ini dua-duanya. Ini yang mati juga ditutup kapas, dipocongin. Saya ini masih hidup, dipocongin, ditaruh kapas di sini tuh. Gimana bedanya? Ya bisa dibedakan karena dari sisi waktu aja udah pasti berubah. Yang mati yang akan napas, yang hidup akan napas. Secara visual. Visual itu tahu nggak apa visual? Apa yang terlihat? Penglihatan, secara penglihatan. Nah. Lihat. Oke, sekarang gini. Visual Anda melihat saya hidup kan? Oke, visual Anda melihat saya hidup kan? Ya betul. Oke, andaikan saya mati, mungkin akan tampak di visual Anda mata saya yang terpejam, hidung saya yang dikapasin, dan saya yang dikafankan. Setuju? Ya. Setuju. Oke, sekarang saya masih hidup, saya kafankan diri saya pakaikan apa itu namanya, kapas di hidung saya. Pertanyaan saya, di mana beda saya hidup dan mati saat itu? Ya kalau visualnya secara singkat sih sama. Sama gitu. Sekarang pertanyaan saya, tanpa ada Tuhan apa yang membedakan keduanya? Tanpa ada Tuhan apa yang membedakan keduanya? Ya tidak ada. Karena saya bilang tadi, saya nggak percaya Tuhan. Iya, nggak Ini kan percaya Tuhan. pertanyaan. Pertanyaan saya, Hmm. udah, visual mati dan visual hidup itu sama saja. Apa yang kemudian membedakan? Karena nggak akan mungkin disebut mati dan nggak akan mungkin disebut hidup jika tidak ada yang membedakan. Ya. Bingung kan? Bingung kan? Ya. Jawab, bingung nggak? Bingung karena analoginya maksudnya apa gitu. Karena akal kamu Belum tidak nangkep akan. Nah, enggak, bingung itu jawabannya unik. Iya. Kalau dia tidak bingung, otaknya nggak hidup. Kalau dia bingung, otaknya hidup. Karena apa? Tanpa adanya Tuhan, tidak akan menjawab adanya otoritas yang memberikan otoritas terhadap tubuh tersebut bisa bergerak. Bisa dipahami? Kan saya bilang tadi itu materi. Gini ya, perhatikan, ini saya hidup dan saya mati secara visual sama. Apa yang membedakan? Adanya kehidupan dan satunya disebut adanya kematian. Pertanyaan saya, apa yang mengatur ini? Hari Ya, ini saya bergerak Ya, yang disebut dimaksud hidup, Anda kan hari berarti, ini saya tidak ada disebut mati. Apa yang mengatur ini? ya, yang dimaksud Anda kan karena ada Tuhan kan. Sehingga ada Bukan, terlihat Anda konsep jawab mati. dulu, jangan bawa dulu. Salah Anda. Saya aja nangkapnya. Saya aja mahasiswi yang paling cerdas dan manis di kampus saya menangkap perkataan Daman. Apa sih yang membedakan antara mayat dengan manusia hidup kan gitu. Secara visual sudah dijawab tadi. Nah, jadi tanpa adanya Tuhan itu, kenapa itu bisa terjadi? Kurang lebih seperti itu. Lalu Anda bingung. Nah, justru kebingungan itulah sebenarnya membuktikan kalau kita ini berpikir. Kalau Anda tidak bingung, berarti Anda tadi Ya. bisa menjawab. Seandainya tidak ada Tuhan, ini bisa terjawab. Tapi dengan Anda bingung dengan narasi saya, ini gimana cara jawabnya? Menunjukkan apa Tuhan Atau itu kenapa ada. manusia bisa hidup? Kenapa manusia bisa mati? Ya, kayak begitu. Oh, iya lanjut Bang. Yang kedua, abang lahir, itu yang satu. Berarti yang satu udah terjawab karena kebingungan abang. Sekarang yang kedua, abang lahir tahun berapa? Saya lahir ke 90. Tahun 90, saya 96. Bisa nggak saya menentukan saya mau lahir di 90 atau abang mau lahir di 96? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Coba jawab tanpa adanya Tuhan, bagaimana kemudian manusia akan mengatur kehidupannya sendiri? Abang bisa nggak memilih abang itu mau lahir di tahun 2000 gitu? Bisa nggak? Ya saya bilang tadi ini materi.
Kita Materi materi. gimana? Materi gimana? Ya memang Coba udah jelasin. tercipta aja, udah tercipta secara alami aja. Nggak, tunggu, tercipta itu, kata-kata tercipta itu sudah menunjukkan kalau Anda percaya Tuhan itu ada loh. Enggak, tercipta Tahu nggak, itu Anda secara bilang alami aja, tercipta. kayak ya tersendirinya aja. Bang, Iya, gini. dikit. Terus, lanjut, Aman. Kausalitas, sebab dan akibat. Kata-kata terpecah, ya. Kata-kata, misalnya gini, kita bilang ke kaca, terpecah kaca. Itu dengan adanya sebab dan akibat, adanya lemparan batu karena kaca pecah. Sekarang Anda mengatakan tercipta, sudah pasti ada kausalitas di belakang itu, sebab dan akibat. Tidak akan muncul kata tercipta jikalau tidak ada pencipta. Oke, Tidak akan muncul bertanya kata boleh, Bang? terpukul bila tidak ada yang Sabar memukul gitu. dulu, brother. Sabar. Oke, Saya aku izin pertegas bertanya dulu boleh? perkataan Daman ini buat netizen kita nih. Gini loh, emang bahasa Bang Daman ini agak sedikit tinggi ya, karena dia tingginya 180-an, jadi agak tinggi. Gini Raymond, ya, kalau kamu sebenarnya mengaku Tuhan tidak ada, tapi nalurimu, diksi yang kamu pakai itu menunjukkan kalau Tuhan ada. Kamu bilang segala sesuatu sudah tercipta. Tercipta itu adalah istilah untuk sesuatu yang diciptakan. Tercipta dia. Maka kalau dia tercipta, ada pencipta. Pencipta itulah kita sepakati secara konsensus dalam bahasa Indonesia dipanggil Tuhan. Apapun istilahnya, dalam bahasa Inggris God, dalam bahasa Yunani Theos, apapun terserah, kalau mau panggil apa kayak terserah. Tetapi ketika kamu sudah mengatakan tercipta, itu sudah menunjukkan kamu bertentangan dengan dirimu sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, Raymond, coba tunjukkan kepada kami sebagai statement itu harus dibuktikan. Daman membuktikan statement, saya akan buktikan statement bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Ini time saya nanti. Coba kamu buktikan kalau segala sesuatu tercipta begitu saja dengan pendekatan ilmiah. Silakan Raymond, saya kasih waktu. Dengan pendekatan ilmiah ya. Oke, ini gini, kita jawab dulu versi teis. Oh iya, Antiteis kita itu dijawab dulu bertuhan. sama Nah, dijawab ya. sama antiteis. Dijawab sama Silakan. antiteis. Oke, versi teis akan selalu bisa menjawab adanya zat yang maha kuasa tersebut, yang kemudian zat yang maha kuasa tersebut bisa mengatur saya lahir di 96 dan Anda 90. Karena apa? Aturan dia. Daman, kamu lahir 96. Bang Raymond, kamu lahir 90. Karena walaupun kita sama-sama manusia, tapi karena ada zat pengatur itu yang membuat kita lahir berbeda. Dari tahun yang berbeda. Sekarang, Anda kan antiteis. Sampingkan Tuhan. Bagaimana Anda menjawab kita yang sama-sama manusia tapi mempunyai kelahiran berbeda? Silakan. Gini, kalau ditanya soal data, soal ilmiah gitu ya, saya katakan saya akal, nggak perlu bawa data, akal. Nggak pakai akal deh. Iya, enggak, maksudnya data saya kan akal saya. Ya Gitu udah, loh. silakan. Karena memang saya adalah orang yang tidak paham agama dan tidak memahami agama secara utuh karena kalian menganggap bahwa agama itu adalah sesuatu yang hakiki. Nah, sekarang begini, ketika kalian mengatakan tadi ada pencipta, ada yang diciptakan. Ketika saya bilang diciptakan, berarti itu naluri sebagai manusia bahwa tahu ada pencipta. Nah, pencipta aja berdiri sendiri, berarti kan ada yang tunggal. Nah, berarti kita pun ya berdiri sendiri aja. Kalau misalkan kamu pencipta ngerti nggak? dibilang Benar. Bahasa ini kan, sorry ya, aku bilang kalian tuh terjebak dengan diksi loh. Kenapa aku bilang kalian terjebak dengan diksi? Itu aja kamu udah bertentangan berkali-kali loh dengan dirimu sendiri loh. Sejak kapan manusia itu tunggal? Manusia itu nggak bisa dikatakan tunggal loh. Karena manusia itu banyak loh. Jenis manusia juga ada dua, perempuan dan laki. Justru itu udah gagal total loh secara sebentar, bahasa loh. justru itu kan tadi begini. Ada yang diciptakan. Saya jauh nih, itu tuh ke bawah ke jauh. Yang tadi aja dulu. Enggak, sebentar dulu. Saya kesempatan 96. untuk bicara dulu. Iya. Saya 96. Supaya saya kan paham juga. Yang Di sini tadi kan dulu. saya pengen belajar Yang tadi juga. dulu. Kalau betul kalian bisa menjelaskan Yang tadi kepada dulu. saya Siap ya. lanjut ke situ, Bang. Itu satu. Oke. Ini buat saya Kami kan yang teis, dikit-dikit. Kami yang teis bisa menjawab adanya zat pengatur yang mengatur saya 96 dan ada 90 karena kita sama-sama manusia. Artinya kita tidak punya hak bebas dalam menentukan kapan kita lahir. Sama Saya seperti uni. izin, Bang. Izin. Sebentar. Sama seperti Sabar, uni yang Raymond mau Oke. Kita mau kamu mau belajar atau mau ngajarin? Sama seperti uni yang perempuan dan Bang Raymond yang lelaki, padahal sama-sama perempuan, tapi tidak bisa mengatur jenis kelaminnya sendiri. Untuk menunjukkan Bang Raymond harus menjadi lelaki, Uni harus menjadi perempuan. Kenapa ada kata harus? Karena ada zat pengatur di balik keharusan tersebut. Versi teis, versi paham agama, versi paham Tuhan. Sekarang di luar teis namanya antiteis. Coba jawab fakta antiteis tentang kelahiran yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda tanpa Tuhan. Siapa yang mengatur ini? Silakan. Ya, udah gantian ya. Ya. Nah, sebetulnya
Saya tidak mau terjebak dengan pertanyaan ini. Justru saya tertarik dengan pernyataan tadi yang awal ketika pada saat mengatakan Udah ada gantian Uni lagi. pencipta, ada yang diciptakan tuh loh. Nah, ini Ya, udah sedikit saja, ini nih. sedikit. Udah gantian. Remon langsung saja. Kalau kamu tidak tertarik membahas apa yang disampaikan oleh Daman, padahal yang disampaikan Daman itu menggunakan pendekatan akal loh ya. Pendekatan akal dan dia tidak minta data bahkan. Iya, Sama saya ketiga-tiganya harus saya minta tuh data, akal juga, kontribusi hati pun saya minta di situ. Nah, sekarang yang membuat kamu rusak, kamu kan bertanya tadi konsep ketuhanan. Saya jelaskan secara etimologinya tadi dan bahkan terminologinya saya jelaskan. Nah, doktrin dogma wahyu itu berbeda. Tadi Daman sudah menjelaskan, dengan melakukan pendekatan akal bahwa kalau tidak ada Tuhan, bisakah manusia mengatur jenis kelaminnya sendiri? Apa yang membedakan mayat dengan manusia hidup? Kenapa kok bisa jadi mayat? Bisa nggak dijawab pertanyaan itu? Maka kalau tidak bisa menjawab pertanyaan itu, kalau kami orang yang beragama bisa jawab Tuhan. Nah, kalian orang ateis bisa nggak menjawab? Tidak, bingung. Karena kalian tidak percaya Tuhan. Ketika saya tanya saya tanya secara eksplisit dari materi sangat rendah banget nih buat ateis nih. Ketika kamu bilang segala sesuatu ada begitu saja, apa buktinya? Bahkan dalam ranah saintifik pun ketika diuji ada atom kecil, ada atom lagi kecil-kecil, bahkan sampai nanti kepada partikel yang tidak bisa dijawantahkan. Artinya apa? Dalam ranah saintifik saja ada sesuatu yang tak mampu dideskripsikan. Apalagi dalam ranah teologi. Ketika di ranah saintifik dipercaya ada sesuatu yang terdapat dideskripsikan, kenapa kamu menolak? Kami orang-orang teis mengklaim ada sesuatu yang tak mampu dideskripsikan. Kan hipokrit namanya itu. Adil dong. Adil. Ateis saja, kecuali kamu ateis yang tidak belajar. Nah, jadi contoh, saya bisa buktikan bahwa Al-Quran itu datang dari Tuhan. Nih, saya kasih contoh kamu. Statement Al-Quran sendirilah. Kalau argumentasi itu tidak terbantahkan, ya, argumentasi itu tidak ada yang mampu meruntuhkan, maka itu bisa bertengger menjadi kebenaran. Kenapa? Kamu lihat teori-teori yang disampaikan oleh para filosof. Selagi teori itu tidak terbantahkan, maka itu akan dipercaya sebagai kebenaran. Karena kebenaran sendiri artinya adalah sesuatu yang di-statementkan kemudian koherens dengan realitas. Sesuai dengan realitas. Contoh, Al-Quran bilang begini. Dalam surah An-Nisa ayat ke-82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan nih? Manusia disuruh belajar observasi nih. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka dapat ikhtilaf di dalamnya. Maka Allah mengklaim, ini kalau Al-Quran, kalau ini buatan manusia, pasti banyak kontradiksi di dalamnya nih. Kenapa? Karena memang kalau kamu lihat kitab suci orang lain, itu banyak kontradiksinya. Bible dan kitab-kitab lainnya. Ya, kontradiksi. Nah, tetapi ada tidak sudah 1400 tahun secara ilmiah, kamu jangan bahas skolar Islam loh. Apakah tidak ada skolar non-Islam yang mempelajari Al-Quran? Kamu tahu Izutsu Toshihiko itu orang Jepang yang bahkan menerjemahkan bahasa-bahasa Al-Quran. Kamu tahu Louis Ma'aluf bahkan itu seorang pendeta yang membuat kamus bahasa-bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Kamu tahu bagaimana orientalis tahun by tahun mereka menyerang Al-Quran. Kenapa tidak ada karya ilmiah mereka yang membuktikan Al-Quran itu kontradiksi? Sementara bagaimana dengan Biblos? Mereka sendiri membuktikan kitab mereka kontradiksi. Itu pengakuan dari mereka sendiri, bukan kami. Maka kalau Al-Quran bilang begini, apakah kau tidak berpikir Remon? Ini menggunakan pendekatan berpikir. Apa? Rasio. Tahu nggak rasio? Pertimbangan akal. Kalau begini maka begitu, kalau begitu maka begini. Di sini kau dituntut sama Allah. Doktrin itu kebenaran yang dianggap benar yang tidak perlu dibuktikan, sama seperti dogma. Al-Quran kebenaran yang meminta pembuktian seumur hidupmu. Bantah ini kitab suci kalau kau mampu, baru kau bilang ini bukan kitab suci. Belajar Al-Quran aja kau nggak pernah. Lucu. Saya sangat lucu dengan orang yang mengatakan ini tidak benar. Tapi pernah nggak belajar apa yang dianggap tidak benar? Pelajari dulu. Saya mempelajari Bible, baru saya berani mengatakan Bible tak layak dikatakan kitab suci. Karena saya belajar. Tapi kalau kau belum mempelajari sesuatu, ini sama kayak gini ya. Di mana rasanya Remon? Nggak enak. Udah kau makan? Belum. Dari mana kau tahu? Itu enak dan nggak enak. Gitu loh. Jadi kalau kau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, apa alasanmu? Segala sesuatu ada begitu saja. Mana pembuktiannya? Emang ada segala sesuatu ada dari ketiadaan? Tunjukkan bahwa ada sesuatu yang ada karena ketiadaan. Nah, itu baru secara ilmiah loh. Kalau cuman karena kau skeptis, malas untuk beribadah karena kau nggak percaya Tuhan, itu nggak ada urusannya dengan ranah ilmiah. Itu perasaanmu. Maka kau itu subjektif. Subjektif itu adalah statement yang melibatkan perasaan lah, gender lah, ruang lingkup etnis lah.
Itu nggak bisa dipakai di dunia akademis. Ya, kita pakai dana akademis nih, secara universal nih. Coba tunjukkan kepada kami umat Islam, metode apa yang bisa kau gunakan atau informasi apa yang bisa kau berikan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau kami sudah buktikan. Pertama, hukum yang kami gunakan itu ada dua, rasionalitas dan juga kausalitas. Itu hukum tuh loh. Hukum loh itu. Kausalitas itu hukum sebab akibat loh. Ada nggak sesuatu yang menjadi akibat tapi tanpa sebab? Tunjukkan sama kami. Baru bisa diterima tuh. Bisa jadi juga Tuhan nggak ada ya. Karena ada sesuatu yang muncul tanpa ada sebab. Baru kami terima kau. Ya. Tapi ketika kamu tidak mampu menunjukkan alasanmu secara akademik, ilmiah, by rasional, by akal, bahwa Tuhan itu tidak ada, kenapa kami harus percaya kepadamu, adindaku? Ya, nah jadi begitu. Jadi kenapa ada Tuhan? Bukan kenapa ada Tuhan sebenarnya. Kenapa kami percaya bahwa ada Tuhan? Kami menggunakan hukum kausalitas. Kami menggunakan rasional. Tidak ada segala sesuatu, belum ada ditemukan sampai detik ini. Belum ada sesuatu pun ditemukan ada dari ketiadaan. Kalau memang ada, tunjukkan. Sesuatu yang muncul begitu saja tanpa ada sebab. Maka sebab dari segala sesuatu itu kita sebut dengan Tuhan. Paham, Raymond? Ya Uni, begini Uni, sedikit lagi ya, aku mau cobain aja. Nggak bisa dipahami nggak? Sebenarnya aku nggak membantah Uni, sebetulnya aku ya biasa-biasa saja sebetulnya diskusi di sini. Aku justru di sini mencari lah sebetulnya, bukan aku Iya, orang yang terlalu bersemangat aja sayang. Nah, aku tidak ada niat untuk konfrontasi dengan Uni lah sebetulnya. Tapi justru begini, ini keresahan aku. Kenapa aku tidak pilih agama satupun? Semangat deh. Jadi kayak gini aja sebetulnya. Nah, Iya, tadi kan ada dua kata tadi, ada pencipta, ada yang menciptakan. Tadi ada hukum kausalitas, artinya Pencipta ada dan ciptaan. Ya, pencipta dan ciptaan, ada hukum kausalitas, artinya ada sebab dan akibat. Ketika ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Nah, sekarang logikanya begini. Tuhan itu pencipta. Logikanya gimana? Nah, Tuhan itu pencipta. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Kan Tuhan berarti ada dengan sendirinya. Lalu namanya aja Tuhan, Dek. Kalau dia ciptaan maka Dek udah gagal nih Adek nih. Adik Nggak, gagal Pak, di itu sini. satu dulu nih. Namanya aja pencipta. Okay. Ya, sebentar Uni. Satu kata lagi. Yang kedua gini. Ini karena menyalahi Uni adalah orang dia. Islam, aku mau bertanya lagi kedua. Terus aku pernah dengar, aku pernah belajar. Aku tanya sama salah satu temanku yang satu-satu lah Dek. Uni nggak bisa kayak gitu. Nah, terus dia bilang Tuhan ingatan Uni itu ada di atas terbatas. Uni mau kita di atas. Nah, lalu bagaimana ya, itu nanti sesuatu yang nanti kita bahas itu. Infinity tapi dia punya tempat, itu yang saya kenapa? Nah, itu. Nanti kita bahas itu. Bahas satu dulu. Definisi Tuhan dulu kita bahas. Kamu sudah nggak ngerti nih definisi Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan, maka kamu tidak layak mempertanyakan siapa pencipta Tuhan. Karena kalau kamu bertanya pencipta Tuhan, maka tidak ada kata Tuhan. Sama seperti ini. Gula itu definisinya manis. Ternyata dia tidak manis. Maka bisakah kamu bertanya? Esensinya pertanyakan. Nggak bisa kamu bertanya, mana gula yang pahit? Nggak ada. Nggak ada namanya gula yang manis. Kalau dia nggak manis berarti bukan gula. Gitu. Nggak semua yang manis gula. Saya contohnya manis bukan gula. Definisi kamu udah ingkar itu sendiri tuh. Kita sudah jelaskan, Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Lalu kamu tanya siapa pencipta Tuhan? Gagal pertanyaanmu, Dek. Tolong jangan ingkari definisi. Kebenaran itu sesuai dengan definisi. Nah, yang kedua, kamu kan tahu Al-Quran kami. Saya tanya nih sama kamu. Allah istiwa alal arsy. Tolong jelaskan kepada saya. Apa bahasa yang tepat untuk diterjemahkan kepada istiwa dan arsy? Silakan. Tunjukkan kepada saya ulama. Ya, semua ulama mengatakan pasti absolut bahwa istiwa alal arsy itu artinya Tuhan membutuhkan tempat. Coba, saya mau tahu. Karena ini istiwa alal arsy itu adalah bahasa. Bahasa teologi. Istiwa alal arsy. Kamu tahu tidak? Istiwa alal arsy itu adalah kata-kata yang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa itu masuk ke dalam ayat mutasyabihat. Allah memberikan informasi yang belum terindrakan seperti Allah menciptakan surga dan neraka kepada kami. Tapi Allah berikan gambarannya karena Allah berbicara kepada kita yang berfikir. Maka para ulama dikatakan lagi dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Apapun takwil yang namanya makhluk tidak ada yang absolut. Hanya Allah yang tahu. Karena tidak ada yang pernah melihat arsy dan tidak tahu apa itu istiwa kecuali Allah sendiri. Kapan kami tahu istiwa alal arsy ini secara pasti? Bentar dulu. Saya yang lain belum bicara, jangan ini dulu ya. Tolong jangan dipotong dulu. Kapan kami tahu istiwa alal arsy ini? Nanti ketika kami sudah diberikan pengetahuan oleh Allah. Begitu. Jadi kamu jangan menyimpulkan bahwa istiwa alal arsy itu Tuhan bertempat. Karena saya termasuk
pengikut ulama yang menyepakati Tuhan tidak bertempat. Itu. Mungkin ke Daman. Silakan Daman. Nanti yang lain saya sapa ya. Oke, Silakan Daman. saya masih tertarik kepada ini Tuhan pencipta ya. Tadi kan kausalitas ya, pencipta dan diciptakan ya. Sekarang gini, itu sebenarnya konsekuensi akal, Bang. Karena akal ini tidak pernah mendapati fakta infinitum. Artinya gini, untuk diri Anda, person Anda itu tidak infinitum. Artinya Anda itu punya kelahiran dan punya kematian. Sudah pasti Anda diciptakan daripada orang tua Anda. Daripada orang tua Anda, pasti diciptakan daripada orang tua Anda, kepada orang tua Anda, kepada orang tua, kepada ibu, sampai infinitum. Dan itu tidak akan masuk kepada akal. Karena akal menemukan awal, pada lain waktu akal menerima segala sesuatu yang tidak punya awal. Itu tidak mungkin. Karena yang namanya awal itu dasar. Udah. Sekarang, ketika Anda melihat person Anda sendiri, person Anda yang didapati awal dan didapati akhir, maka akal ini akan terus mencari kepada siapa person paling awal. Karena meninjau person diri sendiri. Person Anda yang tadi daripada tiada kepada ada hingga tiada lagi, sudah pasti ada person yang ada tanpa ada kata tiada. Maka itu dinamakan pencipta. Gini, disebutkan oleh para ulama. Di mute dulu. Disebutkan oleh para ulama, fandur ila nafsika summan taqidi lil alami ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi kama dalilul adami. Fandur, lihat olehmu, nafsika kepada jiwa engkau, summan taqidi kepada alam yang lebih tinggi, ulwi yang paling tinggi sekalipun, summa sufli kepada yang paling bawah. Tajid bihi, engkau akan dapati sun'an segala ciptaan. Udah? Badi'al hikami yang tidak yang tidak punya contoh dan lagi memberi hikmah. Lakin bihi kama dalilul adami. Akan tetapi segala sesuatu itu sudah pasti ada ketiadaan. Artinya kamu bisa experience segala sesuatu ini tidak ada yang namanya tidak saling menciptakan. Tanah menciptakan tumbuhan, Anda diciptakan oleh manusia lainnya, motor Vario diciptakan oleh kecerdasan manusia, saling menciptakan. Di situ akal manusia menemui adanya sang pencipta. Sekarang saat manusia kembali ke arah dasar daripada ciptaan, maka manusia akan menemukan Tuhan. Bisa dipahami? Anda melihat Vario, sudah pasti ada kecerdasan manusia yang menciptakan Vario. Ada melihat diri Anda, sudah pasti ada ibu bapak yang menciptakan Anda. Saat Anda meninjau daripada dasar bumi, Anda akan mendapati ini sudah pasti ada pencipta yang tidak diciptakan. Syarat jika Anda mau berpikir. Sekarang kita kepada Arash. Sekarang gini, yang namanya konsep, Bang, yang namanya konsep akal, itu namanya Tuhan diciptakan oleh akal. Bukan Tuhan yang menciptakan akal. Bisa dipahami maksudnya? Bisa dipahami maksudnya? Ya. Konsep, kalau kita bilang konsep ketuhanan, berarti akal yang menciptakan Tuhan. Tapi, kalau Tuhan yang menciptakan akal, maka konsep itu Tuhan yang sisipkan ke dalam akal. Seperti ini, Bang. Jikalau yang namanya Sang Maha Hebat tersebut, dia mencari sebuah kebutuhan, maka jika dia berkebutuhan, dia akan mencari siapa yang memberinya kebutuhan. Coba kita perhatikan setiap fakta daripada makhluk. Setiap makhluk itu butuhnya tata letak dan tempat. Kalau enggak, dia tidak bisa menempati bumi. Setuju? Ada enggak segalanya tata letak? Tidak mungkin. Pertama ya, ini saya on cam biar lebih mudah saya jelaskan. Coba lihat saya besar ini. Saya dinamakan makhluk dengan segala keterbutuhan saya. Saya harus mengambil bentuk ini untuk dikatakan daman. Jika saya mengambil bentuk ini, saya akan dikatakan korek. Kalau saya mengambil bentuk ini, saya akan dikatakan gelas. Menunjukkan keterbutuhan saya untuk mengambil bentuk ini. Kalau saya mengambil bentuk uni, maka saya akan dikatakan Unirifa bukan daman. Jikalau saya mengambil bentuk Anda, saya akan dikatakan Raymond bukan daman. Menunjukkan apa? Keterbutuhan saya untuk mengambil bentuk karena ada zat pengatur untuk bentuk saya. Fakta teis. Itu satu. Yang kedua, daripada manusia butuhnya jihad waktu. Artinya jihad waktu, keharusan memiliki waktu. Jikalau saya ada kemarin dinamakan lampau, hari ini dinamakan fakta, selanjutnya hari esok dinamakan harapan untuk saya. Oke, clear ya. Silakan Raymond, karena goal kami di sini kamu ya. Nah, ini mohon maaf nih. Ini akun yang bernama Safri. Saya mau tanya, kamu Islam atau non-Islam? Saya Islam.
Kepentingan Anda naik ke atas, silahkan. Ngapain? Kepentingan saya cuma mau nanggapi karena saya sering lihat muncul di VT-VT. Uni ini terlalu sering muncul sebagai seorang pendebat. Jadi saya Terus? cuma mau menanggapi beberapa hal aja di situ. Ya, menanggapi Terus tadi apa? karena hal yang terlalu panjang dan sulit dipahami, menurut saya perlu untuk dipersingkat dan dibuat sederhananya Ya, saja. jangan mengintervensi orang lain, ya. Saya mau tanya, kamu kesini mau ngapain? Mau nanggapi salah satu yang dibahas tadi lah. Cuman saya Ya, apa? Contohnya kesini, apa yang mau kamu kalau tanggapi? yang Tunggu. yang di sini, Sebentar, brother. Saya tanya, kredibilitas saya aja kamu belum di sini selesai menanggapi. ngomong. Kok Ini kamu koma nanya? saya loh. Saya iya, suka. kamu Yo, nanya, kamu saya saya belum turunkan selesai aja saya bisa ngomong, loh. tapi sudah dipotong. Iya. Masa Kamu host mau kayak menanggapi gitu? kan? Kok kamu yang ngatur saya Saya tanya. belum selesai ngomong. Barusan saya belum selesai ngomong loh. Yang Barusan memberi saya hak kamu belum bicara selesai aja di sini ngomong. saya loh. Saya belum selesai ngomong. Saya yang mengizinkan kamu bicara atau tidak di Komal Ya, ini loh. Tahu nggak kamu itu? Kayak gitu pantas jadi Oh seorang iya, pendebat ini room kayak saya gitu. memang karena saya berhak menurunkan kamu Pantas bahkan lah tidak kayak izin. gitu. Memang pantas, ini room saya. Yang izinin kamu ngomong di sini aja saya kok. Kita ini punya aturan. Saya Komalnya ada aturan. Aturannya siapa? Otoritas tertingginya saya. Otoritas kedua moderator. Sombongkah? Itu tidak. Itu namanya aturan. Kita beda dengan binatang. Nggak ada aturan. Saya mau menang sendiri lah. Iyalah Komal-Komal saya. Masa saya biarkan orang yang mengganggu stabilitas Komal saya? Ini Komal saya loh. Saya yang memegang otoritas tertinggi di Komal. Daman saya turunkan pun itu hak saya loh. Ya. Kalian bukan penjajah, kalian bukan bos saya. Belajar etika ya. Beretika itu kalau masuk ke rumah orang jangan kalian yang ngatur. Kasurnya di sini letakin dong. Gambarnya di sini. Kalian siapa? Kalian masuk ke rumah orang, hadapi bagaimana perlakuan si pemilik rumah. Kalian nggak suka, jangan masuk ke kamar orang. Kalian nggak suka nih, saya nggak suka masuk ke rumah Daman. Giliran ke rumah Daman itu saya nggak disuruh duduk. Ngapain masuk ke rumah orang? Saya tanya tadi, kamu kesini ngapain menanggapi? Kredibilitasmu apa? Jawab itu. Saya mau tahu, yang mau menanggapi saya ini kredibilitasnya apa sih? Kalau tidak punya kredibilitas, sok-sokan menanggapi saya nggak bisa biarkan dulu. Kenapa? Lebih baik saya fokus kepada Raymond. Kamu kan Islam. Kecuali kamu dosen. Saya Ustadz Uni. Saya mau menanggapi juga Uni, membantu menjelaskan Uni. Saya mau menguatkan argumen Uni. Atau saya mau menunjukkan kalau Uni salah. Gitu loh ya. Nggak, ini harus saya tanggapi loh. Kenapa? Karena tidak sedikit orang Islam yang mohon maaf saya nggak tahu apakah cari panggung atau apa ya. Sekali lagi nih saya coba. Saya mau ini ya, mau selesaikan dulu dengan orang ini. Saya nggak mau ada urusan di hadapan Allah nanti. Silakan Safri, kamu mau menanggapi yang mana argumennya dan terus kredibilitas kamu menanggapi di sini sebagai apa? Kamu apakah ulama, ustadz atau dosen? Silakan jelaskan. Nah, sekarang kan konsekuensinya saya belum selesai ngomong tapi sudah dipotong. Kok malah Terus curhat dibilang lagi sih? Mau kamu ngapain kesini sih kalau mau curhat? Ini Nah, bukan rumah yang- Mbak Dede. Yang memulai siapa? Saya kan cuma menanggapi. Menanggapi Saya apa? kan cuma menanggapi. Ya menanggapi Ya apa? makanya, saya belum selesai ngomong sudah dipotong. Iya, menanggapi apa kamu? Sampai kapan Nah, kita sekarang begini? Tadi kan kamu bikin statement bilang ini rumah kamu gitu. Sementara Iya, ini rumah sifatnya saya. publik, terpublik. Iya, tapi Beda, saya rumah yang itu punya di sini. privat. Kamu nggak bisa suka-sukanya di Iya. sini. Langsung substansi. Saya nggak langsung suka Langsung sukanya. aja. Langsung, Jangan langsung, nangis, langsung. langsung aja. Suka-sukanya. Kamu laki-laki Saya loh. nggak Langsung. suka-sukanya. Yaudah, Yang apa? suka-sukanya main tendang kan hostnya. Iya, saya nih coba nih, saya langsung tunjukkan aja. lagi nih. Coba Yaudah, tes turun. Uni, tes. Lanjut. Itu contohnya. Uni aslinya nampaknya kayak otet ya Uni. Udah Nggak tahu. kasih aku jabatan biar ada permainan Nggak Uni. usah, biar aku aja yang ngatur siapa yang naik yang turun ya. Jadi kalian, saya ingatkan sekali lagi, room ini roomnya Unirifa. Otoritas tertingginya siapa? Unirifa. Nggak, tunggu, mungkin si Sapri itu masih getik deh, wah dia mau contoh 2 kali, coba naik lagi biar Udah dicontohin 3 lagi. kali Daman. Oh, Udah. 3 kali. Raymond itu adalah contoh Ramon di mana kita memperlakukan marah dan ramah pada tempatnya Raymond ya, sebagai apa bentuk etika. Kita tidak boleh dijajah. Sejak dulu wanita saya nggak mau. Enak aja masuk-masuk. Raymond ada nggak unik kick dari tadi? Enggak kan, Dek? Nggak ada. Kenapa? Kamu tidak menunjukkan indikasi mengganggu. Kamu tidak masuk ke rumah Uni lalu ngacak-ngacak kamar Uni. Coba kalau kamu ngacak-ngacak kamar Uni tendang kamu. Nah, itu kenapa kamu nggak unik kick. Ya, tadi laki-laki tadi naik ke atas ini mengaku seolah-olah dia kenal banget sama Uni, lalu pengen minta keadilan kepada Uni dan Uni padahal nggak tahu nih siapa orangnya, banyak bicara nanti nggak tahu pula, ya. Karena dalam Islam itu tidak boleh mengizinkan orang bicara kalau tidak punya ilmu, nggak boleh. Bahaya Uni, nanti Uni berdosa, menyesatkan banyak orang nanti. Mungkin begitu adikku. Silakan Raymond tanggapi. Oke. Uni melihatkan ke kamu aja bagaimana Uni sebenarnya ya, Dek ya. Silakan, Dek. Oke.
Ya, sebelumnya makasih ke Bang Daman dan juga ke Uniripa. Makasih banyak lah atas penjelasannya. Cuma memang tadi ada beberapa hal yang coba saya highlight gitu ya. Tadi di bawah juga ada yang komen juga, itu mah karena emang gak mau ibadah aja katanya. Sabar dek, sabar dek. Dengar dek, dengar ya. Makanya jadi Dek, dengar. ateis gitu. Keberanian kita ketika membuat sebuah statement itu penuh konsekuensi. Bahkan ketika mengatakan Islam agama yang benar, itu juga ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tidak disukai oleh orang yang kontra. Gitu juga ketika kamu, Uni nggak salahkan kamu ateis loh. Bahkan Uni, jujur Uni bangga. Orang seperti kamu itu ibaratkan botol ini yang bisa jadi di dalamnya sebelumnya penuh kotoran dan penuh dengan tanah, itu sudah dikeluarkan isinya. Artinya kamu botol kosong. Justru Uni beruntung bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang telah mengosongkan diri. Kenapa? Orang yang mengosongkan diri ini kalau diisi air jernih dia tidak bercampur dengan kotoran. Tapi ketika ada botol isinya di dalam penuh kotoran, air jernih pun kita masukkan ke dalam tetap kotor adekku. Nah, setidaknya kamu sudah tidak ada isi, kamu bicara tentang ketuhanan ya. Maka kami tidak sulit mengisi kamu lagi. Dan apakah kamu mau diisi atau tidak itu kembali ke kamu. Itu pilihan dek. Dan kami tidak pernah memaksakan karena di Islam sendiri la ikraha fiddin. Silahkan kamu katakan Tuhan tidak ada, tapi harus ada alasannya dek. Kalau alasannya tidak ada, maka itu hanya akan mempermalukan diri sendiri nanti. Karena kenapa bisa sayang sama Uni harus ada alasannya. Ya, kenapa harus suka masuk ke Komal ini harus ada alasannya. Kalau nggak ada alasan berarti kan mengerjakan sesuatu yang tidak ada trigger itu kan sama kayak ODGJ itu kemana aja dia suka-suka nggak ada triggernya gitu. Jadi wajar lah Uni menganggap anak-anak muda seperti kalian itu menjadi ateis. Tetapi kebanyakan dari kalian biasanya jadi ateis karena kecewa dengan perilaku umat beragama. Benar nggak? Iya Uni. Ya sudah. Nah, Itu bagian Uni itu. Oke, Kamu baik tahu Uni. tidak? Kamu benar nggak? Benar nggak kamu nggak? Zaman boleh masuk bertanya gak, Uni? Masuk Bentar, bertanya ke dia. ini belum Mau selesai. Benar nggak? Uni tekankan sekali lagi. Kamu menjadi ateis karena kecewa kepada orang beragama. Iya betul Uni. Oke, Uni ambil di sini ya, Dek. Oke, di sini Uni tadi membaca kalau kamu ateis karena ilmu pengetahuan, maka dari tadi sebenarnya sudah runtuh argumen kamu itu. Kalau karena saintifik ya, Dek. Kalau karena analisis. Tapi kalau kamu menjadi ateis karena kecewa dengan orang-orang yang beragama, maka suatu saat kamu tidak akan jadi ateis lagi. Kenapa? Karena kalau kamu menemukan orang ateis yang perilakunya mengecewakan kamu, maka kamu juga akan bersikap yang sama. Maka apa yang kamu lakukan ini bisa dikatakan tidak benar, tetapi perilaku subjektif karena melibatkan perasaan. Nah, Uni kasih sedikit statement bahwa kita tidak bisa mengeneralisir. Tidak bisa mengatakan bahwa setiap umat beragama itu pasti benar, tidak bisa. Tidak bisa, Dek. Ya, agama memang mempengaruhi perilaku. Tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Kalau kita menilai agama dari perilaku, maka semua agama itu nggak ada yang benar, Dek, termasuk ateis. Ya, kenapa? Karena namanya orang yang mengklaim dirinya apapun, itu berpotensi di dalamnya ada serigala, ada penjahatnya di dalam situ. Psikopat contohnya. Psikopat itu adalah orang yang tidak memiliki empati lagi. Maka dia adalah orang yang boleh dikatakan itu tidak mengikuti apapun dan tidak diatur oleh agama. Kalau agama ada aturannya. Justru orang ateis berpotensi menjadi psikopat. Karena tidak ada aturan yang baku. Dalam ranah perilaku loh. Kalau kami ada aturan. Maka orang ateis lebih berpotensi menjadi psikopat. Karena bersikap sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, jadi salah besar kalau menolak agama karena perilaku umat beragama itu tidak bisa dibenarkan sebetulnya. Dalam ranah kaidah kebenaran ya. Kalau kamu lihat belajar teori kebenaran. Teori kebenaran loh ya. Statement kamu tuh tidak lulus dalam ranah akademis gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan kamu belajar bahwa ke depan kamu bisa menggunakan tidak berpikir yang inilah, yang kritis lah untuk menentukan bahwa betulkah Tuhan itu ada atau tidak. Nah sekarang ke Daman nih. Ya saya tidak mau menghakimi kamu loh Dekku. Bisa jadi awal kamu ateis ini adalah awal dari mendapatkan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Daman. Oke, saya cuma mau bertanya ke Bang Raymond. Gini Bang Raymond, andaikan kami yang teis, yang paham agama, ternyata Tuhan itu benar tidak ada. Berdampak nggak setelah kematian? Kami aman nggak kira-kira? Ya aman.
Aman. Kepada ateis yang tidak mengakui Tuhan, ternyata Tuhan itu ada, aman nggak kira-kira? Tidak. Nah itu aja, udah kelar. Tapi enggak begitu juga Bang. Karena kan kita nih hidup harus ada makna kan. Masa melakukan sesuatu hal sia-sia yang tidak kita inginkan. Tunggu. jadi Hidup harus bermakna. Di iya, kamus ateis di mana itu, Dek? melakukan sesuatu itu harus atas Jangan dasar dibawa situ dulu, keinginan jangan dibawa kita situ dulu nih. dan atas maknanya. Bang Karena Raymond, kalau misalkan hanya ateis sebatas itu perintah, adalah pilihan Bentar, yang paling sementara beresiko kita loh. sendiri tidak memahami. satu, biar dulu Daman. Bentar, Dek. Di mana, Dek? Kan tadi Biar dulu, gini, biar. kata Bang Daman kan begini, orang yang beragama terus meninggal, rupanya ateis yang benar misal. Nah, dia aman-aman saja kan. Nah, coba kalau ateis yang meninggal, ternyata yang betul adalah agama Islam misal. Nah, dia yang nggak aman. Ya sudah kalau begitu gitu kan. Intinya saya tetap harus beragama. Nah, pertanyaannya kan begini, kembali kepada diri saya nih. Sebenarnya saya nggak mau bertanya kepada orang lain, justru pertanyaannya kepada diri saya sendiri. Kenapa saya menjadi ateis kan begitu? Artinya, gimana mungkin saya menjalankan satu perintah, sementara saya sendiri tidak memahami dan tidak mengerti, serta tidak meyakini. Tidak meyakini loh, karena Apa perintah yang kamu meyakini? tidak yakini itu? Contoh. Nah, Perintah yang tidak kamu yakini. Oke, Misalnya sebenarnya apa? Contoh saya satu. pengen cerita nih dari latar belakang kenapa saya menjadi seorang ateis sebetulnya. Ya, lanjut, Dek. Hujan. Agama asal apa, Dek? Agama orang tua apa? Islam ya? Uni Islam. Bukan Uni. Agama asal orang tua Kristen, Uni. Kristen, Dek. Oke. Dek, sudah pernah mempelajari agama Islam belum, Dek? Sudah, Uni. Sudah, oke. Apa yang menjadi alasan kamu tidak jadi Islam? Itu aja ya, Dek ya. Kita bahas ya, Dek ya. Biar kita nggak panjang kali lebar ya. Boleh, Uni. Oke, sebutkan satu alasan kenapa ada yang nggak jadi Islam. Silakan. Katanya kalau orang beragama itu kan Uni bisa menghargai orang lain. Bisa menghargai orang lain. Ajaran di Islam yang tidak menghargai orang lain di mana, Dek? Ajarannya, Dek. Jangan orangnya. Saya tidak mau menghargai ajarannya, Uni. Tapi lebih kepada pemahaman yang dideliver kepada saya pada saat itu. Oke. Contohnya apa, Dekku? Contohnya apa? Yang kamu dapatkan dan kamu alami apa? Biar jadi pembelajaran buat orang Islam juga. Gimana ya, jadi nggak enak juga Uni ngomongnya lah. Intinya gini saja. Intinya kamu mendapatkan ketidakadilan atau ketidaknyamanan atau sesuatu yang membuat kamu tidak sesuai lah dengan mau kamu, begitu kah? Nah, satu ajaran Islam yang kamu rasa itu tidak normal, tidak sangat diterima, tidak relevan, itu satu apa ajaran Islam? Ya, lagi-lagi ketuhanannya aja, Uni, yang aku highlight tadi. Ketuhanannya gimana? Kalau yang lain-lain kan ya padanan lah sebetulnya, kayak misal berbuat baik apa gitu. Ya, maunya kamu Tuhan seperti apa? Yang kamu mau? Kalaupun ada Tuhan, menurut kamu Tuhan itu relevannya seperti apa, Dik? Ya justru itu aku lagi mencari pertanyaan itu yang menjadi. Kan udah dijawab tadi. Uni kan sedang bertanya alasan kamu tidak jadi Islam. Kalau di Islam itu mutlak, Dek. Tuhan itu tunggal satu. Dan itu secara rasio diterima. Kenapa? Kalau Tuhan banyak berantem mereka, Dek. Nanti kayak si Zeus berantem sama Thanos berantem sama Odin. Capek kita yang jadi manusia-manusia ini. Nah, itu make sense. Nah, yang kedua itu pendekatan rasio loh, Dek ya. Yang kedua, Tuhan itu tidak berbentuk apapun. Karena kalau Tuhan itu berbentuk apapun, itu dia rasis. Kalau dia berbentuk manusia, maka dia merendahkan makhluk lainnya. Berarti manusia lebih tinggi daripada malaikat. Dan itu hanya akan membangun ego manusia supaya menjadi lebih superior. Makanya muncul supremasi kulit putih dan lain-lain. Itu Daman kepental. Jadi artinya, Uni di sini pengen tahu. Ajaran, kalau kamu bicara perilaku, Uni nggak bisa. Uni tidak bisa, Uni tidak bisa menghentikan umat yang mengaku Islam tapi perilakunya keji. Ini nggak bisa, Dek. Itu nggak bisa kita diskusikan di sini. Yang Uni bisa lakukan adalah menjelaskan ajaran Islam, membuktikan bahwa tidak ada ajaran Islam. Uni nitip Al-Baqarah 224 kasih ke beliau. Al-Baqarah 224. Biar jangan sampai beliau. Nah, enggak, Uni aja bisa nampain nggak ke beliau? Al-Baqarah 224. Jadi ibaratnya di situ Allah sedang mengannounce, jangan kamu mengira faktor oknum kepada faktor simbolik. Jadi Islam tidak mengajarkan itu. Nah. Jadi gitu, Dek. Coba dibacakan. Karena kalau Uni nggak tahu alasan kamu tidak mau menerima Islam, Uni nggak bisa luruskan. Kamu kan di sini kan kita mau sharing. Kalau mau sharing itu Uni, gini ya, kamu datang ke dokter nih. Dokter mau kasih diagnosa sama kamu, tapi kamu nggak jujur. Salah obat nanti. Jadi kalau kamu ngobrol sama Uni harus tahu apa sih masalahnya.
Gimana Oke, coba masalahnya oke, baik Uni. gitu, Dekku? Oke, aku sih tadi sebetulnya kan Kak Daman menjelaskan tadi panjang sekali. Aku sedikit mungkin menangkap Entar nih tadi Daman ya. suruh Uni nih, si Daman ini pun mulai kurang ajar nih, Uni disuruh dia dari tadi nih. Janganlah kamu jadikan Allah dengan sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Ini ya Daman. Al-Baqarah 224 dek. Iya, itu Allah untuk announce Janganlah bahwa kamu jika jadikan Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Coba untuk apa kedamaian. Daman jelasin? Poinnya apa Iya, ke untuk Raymond? menunjukkan gini kepada Bang Raymond. Itu fakta yang nggak bisa dipungkiri. Contoh gini, jikalau ada pendeta memperkosa, misalnya mohon maaf, memperkaos biarawati, itu salah Kristennya apa salah pendetanya? Bang Raymond? Ya, Kalau ada pendeta nih memperkaos biarawati, yang salah pendeta apa Kristennya? pendetanya itu oknum. Pendetanya. Sama juga seperti dalam Islam, ada orang yang menyelewengkan ajaran Islam. Yang salah si person manusianya apa Islamnya? Personnya. Itulah karena Allah mengatakan itu, jangan engkau bawa nama Allah sebagai sumpahmu untuk mengadakan kerusuhan, untuk mengadakan permusuhan. Maka ciptakanlah islah. Arti islah apa? Kedamaian. Jadi untuk announce kepada umatnya, kalau ada orang ngaku-ngaku Islam, tapi sifatnya itu bukan mencerminkan Islam dan membawa nama-nama Allah untuk mengatakan ini dari Allah, ini perjuangan Allah atas nama ilahi, nggak usah kamu percaya. Karena yang kuajarkan kepada kalian, mengafirmasi kepada kalian untuk membuat kebaikan. Karena Bang Raymond tidak bisa dipungkiri, kebaikan itu natural Bang Raymond. Tanpa beragama bisa nggak kita untuk baik? Bisa. Tanpa beragama bisa nggak kita untuk buruk? Bisa. Agar tapi yang namanya agama sudah pasti mengafirmasi umatnya untuk kebaikan. Jadi jikalau dipikirkan ke arah setiap agama ternyata karena dia beragama dia menjadi buruk, itu salah pikir dan itu cacat pikir. Karena jika agama mengajarkan keburukan, tidak ada yang mau menganut agama tersebut. Ingat ya, kebaikan itu natural dari diri sendiri. Agama tugasnya mengekang dan mengafirmasi untuk kita jadi lebih baik. Seperti itu, Pak. Ya, Raymond langsung to the point ya, karena kita juga mau menyapa yang lain ya. Mungkin Boleh. hari ini kamu tidak paham, itu tidak masalah. Yang penting kami sudah berusaha menjelaskan. Kembali lagi, argumen kamu tuh sudah banyak yang totally gugur sekali ya. Ya, karena kalau kita dialektika itu kita statement dan pembuktian gitu. Raymond boleh istirahat dulu ya, karena Uni mau Aku nyapa yang lain boleh juga. sedikit nggak Uni? Tadi soalnya ada yang mengganjal Uni. Apa tuh, Dek? Nah, jadi pokoknya saya terima kasih banyak lah kepada Uni sama Kak Daman lah sudah menjelaskan panjang lebar mengenai konsep ketuhanan. Nah, cuman memang kan sebetulnya justru saya tuh nggak mau berargumentasi, bukan berargumentasi yang saya mau. Saya sebetulnya di sini ingin mendengar saja sebetulnya memang. Tetapi saya juga ingin bertanya keresahan saya lah gitu Uni. Karena beberapa kali saya Standby juga aja di sini. ya kalau Standby aja di sini, misalkan Uni bertanya apakah saya pernah menggali, pernah belajar, jelas pernah Uni. Bahkan saya sangat miris ketika melihat di bawah itu ada ketikan-ketikan saling menghujat tuh saya tidak sangat senang lah gitu, tidak Ya. senang gitu. Dek, gini ya, Uni bilang sama kamu ya, coba biasakan kita itu tidak butuh penilaian. Kalau kita tidak butuh penilaian, maka hidup kita tenang kok. Contoh, apapun yang kita lakukan, kita tidak butuh penilaian, tapi harus ikut aturan. Itu yang paling penting. Selagi kita masih ikut aturan, misal nih, Uni masih ikut aturan berbangsa dan bernegara, tapi alis Uni sebelahnya nggak ada. Kau ini nggak peduli. Orang bilang, iya alisnya, biarin, bodo amat. Itu nggak ada aturannya kok, peralisan. Nah, kamu memilih jadi ateis. Ya, sebenarnya kalau dalam Pancasila kan nggak boleh tuh. Cuman kan kamu berada di ranah intern. Kami tidak berhak untuk intervensi. Itu berada di ranah intern. Itu hubunganmu, spiritualmu. Jadi kalau ada yang bilang malas ibadah atau apa, mereka nggak sadar sebenarnya mereka sedang men-trigger kamu untuk jauh membenci agama. Ini pembelajaran buat umat Islam itu. Gampang menghakimi orang lain. Padahal mereka nggak tahu. Umar Ibn Khattab sebelum jadi Islam itu sebagai pembenci Nabi Muhammad loh dulu. Coba seandainya mereka yang ngetik-ngetik dengan menghakimi kamu ini hadir di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab waktu hendak menghabisi Nabi Muhammad. Pasti udah dijelek-jelekin. Padahal mereka nggak tahu. Nggak lama kemudian Umar bin Khattab menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Gitu. Ya jadi kalau mereka seperti itu ya mereka nanti yang akan dihakimi oleh Allah. Kenapa? Dalam Islam itu kamu tahu tidak ajarannya? Jangan kamu berprasangka walaupun prasangkamu itu betul. Islam ajarkan gitu deh, tapi mereka mengikuti enggak? Enggak, berarti yang salah siapa? Mereka atau Islam? Siapa coba yang salah? Mereka atau Islam, Dek? Mereka. Mereka, Dek. Maka untung ada Tuhan, Dek. Untung ada Tuhan. Karena mereka salah, kalau tidak ada Tuhan, tidak ada yang menghakimi, Dek.
Di dunia nggak, gimana kita mau marah sama mereka nih? Mereka nggak dapat hukuman loh atas kesalahan mereka. Tapi karena ada Tuhan dengan keadilan Tuhan, hari ini mereka lolos di Komal Uni, tapi di Yaumil Hisab semua typingan mereka akan dimintai pertanggungjawaban kepada mereka. Inilah maksudnya adanya Tuhan tuh. Kenapa? Ini maksud masuk ke dalam ranah keadilan Tuhan. Karena Uni nggak bisa mengadili mereka nih. Kamu tahu nggak kalau Uni lihat nih, ada yang bilang begini, Uni Ripa peot, Uni Ripa pesundal, janda ini. Sebenarnya Uni tersakiti nggak? Tersakiti. Tapi Uni bisa nggak berbuat apa-apa sama mereka? Tidak, karena kami jauh. Itu pun cuma typing. Tapi karena ada Allah, maka Uni tenang dan itu akan Uni, kamu akan dapatkan nanti balasannya. Bisa jadi di dunia, bisa jadi nanti yaumil hisab. Itu Islam, konsep Islam. Nah, kamu tahu nggak ada kisah ini bawa kamu ke ranah hati deh. Kita tadi pakai akal, sekarang kita pakai hati nurani ya, Dek. Kebenaran tentang Tuhan itu, Dek, tidak boleh tertolak oleh akal dan hati, Dek. Contoh, tertolak oleh akal itu apa? Konsep yang unlogic, bertabrakan dengan akal, itu mustahil dari Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan orang berakal. Satu lagi, konsep yang bertentangan dengan empati manusia, mustahil itu dari Tuhan. Kenapa? Tuhan berbicara kepada manusia yang diberikan hati nurani. Contoh, kematian manusia untuk menyelamatkan para penjahat itu bertentangan dengan hati nurani. Konsep 3 Tuhan dalam 113 itu bertentangan dengan akal. Maka tunjukkan satu konsep dalam Islam yang bertentangan dengan akal dan hati nurani. Secara universal, human nature. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kita bicara, kamu pernah nggak, kalau kamu boleh searching, dulu ada kejadiannya, Uni kasih datanya aja ya. Ini bukan omong kosong, tapi ini masuk ke dalam peristiwa yang sangat tragis sekali. Ada seorang anak laki-laki kulit hitam, ya. Anak kulit hitam ini, nih. Anak kulit hitam di kursi listrik. Pernah dengar kisahnya nggak? Pernah nggak, Dek? Pernah dengar kisah ini nggak? Uni kasih kamu data ya. Ini Uni tunjukkan nih. Namanya, ini masuk, ini Uni buka dalam National Geography ya, Dekku ya. Kita bicara dalam tataran hati nurani ya. Begitu, inilah kenapa Uni nggak mau jadi ateis, karena bahaya kalau jadi ateis. Kita nggak ada bedanya dengan hewan ya. Nih. Ini kisah yang terjadi yang dialami oleh George Stinney, JR, remaja termuda yang dihukum mati, tapi dia ternyata tidak bersalah, Dek. Laki-laki ini dia dituduh memperkaus. Ternyata kamu tahu tidak, setelah dia meninggoy di kursi listrik, beberapa tahun kemudian terbukti kalau dia tidak bersalah. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan itu tidak ada, apa kamu terima ini masuk ke dalam kebenaran ini begini nih, kelakuan begini nih? Maka dengan adanya Tuhan, maka anak ini akan mendapatkan keadilan dan orang yang melakukan kejahatan kepada dia di dunia akan mendapatkan keadilan. Ini konsep kenapa ada Tuhan. Bukan karena kami yang ciptakan, tidak. Karena secara naluriah, Dek, ya, secara naluriah. Ini adalah kejadian tragis, tragedi yang luar biasa. Yang mana ini, kalau ini Tuhan tidak ada, maka laki-laki ini tidak mendapatkan keadilan sama sekali loh. Padahal dia meninggoy, dituduh, memperkodok, dan beberapa tahun kemudian, dia tidak mendapat, dia dibuktikan dia tidak bersalah. Inilah bentuk bahwa manusia itu tidak bisa adil. Manusia nggak bisa adil, Dek. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kami umat Islam, tenang kalian. Nanti setelah kehidupan ada namanya yaumil hisab. Seluruh makhluk tidak dizolimi satupun dan seluruh makhluk mendapatkan apa yang dia lakukan. Nah, kamu dihakimi, kamu dihujat di bawah. Ateis malah sholat. Tenang kamu, kata Allah. Bisa jadi kamu menjadi calon ulama besar setahun, 2 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Karena kamu dihujat, harusnya itu menjadikan, bisa jadi kamu menjadi jauh lebih baik daripada ini. Bisa jadi kamu lebih mulia daripada orang yang komen-komen di bawah itu. Itu sudah terjadi ceritanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu budak. Ternyata sendalnya aja terdengar di surga. Ini kita pakai empati loh bicara loh. Inilah Islam. Keadilan Allah itu, adilnya itu nggak kaleng-kaleng. Sampai kapanpun kita akan mendapatkan keadilan. Tapi kalau tidak ada Tuhan, coba, gimana ini ateis memahami seperti ini? Ya udah begitu saja berarti. Begitu aja nih orang ini mati begitu saja, dia nggak bersalah, ya udah. Nah, ini kita pakai empati nih. Nah, begitu juga dengan akal. Bagaimana mungkin kita menerima Tuhan itu berbentuk makhluk, Dek? Kalau Tuhan berbentuk makhluk, itu hanya akan menimbulkan superior di antara makhluk. Kamu lihatlah, mohon maaf nih, Uni sentil sedikit ya. Kamu kan Kristen sebelumnya. Bani Israel itu dikatakan umat pilihan. Maka mereka menganggap orang di luar etnis mereka itu goyim, bahkan sekelas setara dengan hewan.
Nggak mungkin itu dari Tuhan, Dek. Nggak mungkin Tuhan memilih satu etnis menghancurkan etnis lain. Ini sama aja kayak Tuhan ngadu hambanya itu. Tapi bagaimana di Islam? Di Islam itu dikatakan yang membedakan kalian adalah iman dan takwa. Apa yang membedakan kamu dan saya? Apa yang tidak mampu diukur oleh manusia, Dek? Allah membatasi supaya manusia jangan saling menghakimi loh. Ini Islam. Tapi kembali lagi, kalau kamu nggak mau beragama, itu hak kamu. Kamu tidak percaya Tuhan ada, itu enggak. Tapi setidaknya saya lebih beruntung daripada kamu. Seandainya Islam itu bukan agama yang benar, Allah bukanlah Tuhan, saya mati kemudian tidak ada hari kiamat, saya nggak rugi kok. Kenapa? Yang diperintahkan oleh Al-Quran itu adalah kebaikan buat saya dan buat orang lain. Apa perintahnya? Patuh pada suamimu. Setidaknya saya patuh pada suami saya. Sedekahkan hartamu kepada orang yang di-trigger untuk berbuat baik. Sedekahkan hartamu untuk orang miskin. Masih ada keuntungan saya. Apa itu saya berbuat baik kepada orang lain? Nah, ateis ada nggak perintah untuk berbuat baik? Itu suka-suka kalian. Kalian pun baik kepada orang yang kalian anggap baik. Itu subjektif. Kalau di Islam ada aturannya, sistematikanya ada. Nah, inilah agama. Agama itu adalah aturan baku. Aturannya bukan hanya di dunia. Aturannya sampai ke akhirat. Aturannya sampai ke akhirat. Kalau aturan di dunia itu namanya undang-undang dasar. Kenapa? Barang siapa yang tidak taat kepada undang-undang tidak berdosa. Contoh, saya nggak pakai helm, saya nggak berdosa saya. Kalau di Islam nggak bisa. Hari ini kamu lolos, tapi nanti ada sesuatu yang menjadi asbab kamu tersandung di yaumil hisab sampai kepada akhirat. Nah, jadi itu kenapa kita beragama, supaya mengikat kita tidak menjadi binatang, karena binatang tidak ada aturan. Binatang boleh, dia mau meski di bapak mamanya boleh, tapi dalam Islam tidak boleh, ada aturan. Ateis kan nggak ada aturan. Ateis ada nggak larangan meniduri orang tua kandung? Oh, saya kan nggak mau. Ya udah, kalau kamu mau gimana? Kalau kamu ateis dan kamu mau bernafsu kepada orang tuamu, berdosa nggak? Nggak ada, karena Tuhan nggak ada. Maka tidak ada aturan baku, boleh meniduri orang tua, karena tidak ada larangan. Segala sesuatu yang tidak ada larangan berarti boleh. Segala sesuatu yang karena hukum dasar segala sesuatu itu boleh. Tapi kemudian dilarang, makanya tidak dilakukan. Izin Nah, Uni, jadi sebetulnya aku nih yang tidak beragama tuh bukan berarti aku yang menghalal-halalkan kayak gitu loh Uni. Aku di sini tuh karena emang tidak yakin aja, karena beberapa kali saya belajar agama tuh saya nggak menemukan gitu loh nih. Nah tadi tidak sebenarnya nih, ditemukan apa, Dek? tidak menemukan Yang ada tidak jawabannya. ditemukan apa? Jawaban yang mana? Kan Tadi dari ada tadi udah jawab teman-teman. Kira-kira Tadi ada penjelasan dari Bang Daman mengenai ciptaan dan pencipta. Kalau ciptaan itu tidak keterbutuhan. Kalau pencipta itu tidak keterbutuhan. kalau sedangkan pencipta tidak membutuhkan. membutuhkan. Kalau Sedangkan ciptaan begitupun keterbutuhan. sebaliknya. Ya. Nah, sekarang Terus begini. masalahnya tidak mendapatkan jawaban apa? Tidak mendapatkan jawaban begini nih. Nah, kalau pencipta jelas seperti kita, mungkin Uni berpikirnya oke lah, kita coba berpikir, aku ikutin dulu pikirannya. Nah, berarti kita ada yang menciptakan. Makanya tadi Bang Daman menjelaskan wajah kita adalah inilah tidak bisa memilih, wajahnya Uni adalah wajahnya Uni. Wajahnya Ya, aku to the adalah point wajah lah. Uni. Ada Oke. hal yang tidak bisa kita atur, kelamin kita, mau Ya, lahir dengan betul. orang tua mana kan kita nggak bisa atur. Mau Betul, lahir etnis apa kita nggak bisa atur. betul. Ya, Nah, itu tidak bisa kita atur. Mau betul. laki-laki atau Nah, lalu perempuan gitu. habis Nah, itu kan terus ada pencipta yang Iya. tidak keterbutuhan dan bahkan dia tidak membutuhkan. tidak membutuhkan, dan dia itu tidak tidak diciptakan. Ya, Nah, terus masalahnya apa? masalahnya gini, tadi kembali kepada hukum kausalitas. Ada Kausalitas itu sebab apa? dan ada akibat. Nah, berarti ketika ada yang diciptakan, ada yang menciptakan. Nah, Terus? lalu ketika ada yang diciptakan dan menciptakan tadi, nah Tuhan itu siapa yang menciptakan? Dek, Karena bentar, Uni potong di sini. ada sebab dan akibat tadi. Dek, dia dikatakan Tuhan karena keberadaannya tidak bersebab, tidak bersebab, Dek. Makanya dia dikatakan Tuhan, Dek. Itu makanya dia dikatakan Tuhan. Kalau dia masih memiliki sebab, maka dia tidak Tuhan, bukan Tuhan. Paham nggak? Itu yang disebut dengan hukum kausalitas. Nah, yang bisa kita indrakan di dunia ini, ada tidak yang muncul begitu saja tanpa sebab? Itu yang saya minta dari tadi. Kalau tidak ada, makanya berhentilah mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada sendirinya. Udah ada begitu saja. Itu kan argumennya udah gugur dari tadi. Nah, itu Tuhan, Kalau kita bicara sendiri, izin Uni. Tadi tuh kan Uni kan sudah bilang berkali-kali, tolong ya jangan buat Uni Uni kan orangnya tidak bersabar. Uni udah nggak sabar, jujur aja udah nggak sabar. Karena bagi Uni itu sekali, 2 kali udah cukup lah ya. Karena kita banyak orang nih. Uni juga harus apa yang lain. Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan, Dek. Ulangi ya sekali lagi ya. Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan, makanya sama dengan Tuhan. Kalau dia adalah pencipta yang diciptakan, namanya bisa jadi hantu.
Ya beda ya, Dek. Maka definisi itu sesuai atau tidak? Nah, maka statement kausalitas itu adalah statement di mana mengatakan ada akibat, ada sebab. Maka Tuhan itu adalah sebab yang tidak bersebab. Itu makanya dikatakan Tuhan. Karena apa? Tidak ada satupun manusia yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu bersebab. Tapi bisakah orang membuktikan ada sesuatu yang akibat tapi tanpa sebab? Tidak ada juga. Maka kalau tidak bisa buktikan, jangan buat argumen. Saya bisa buktikan argumen saya. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Dengan apa? Dengan tidak adanya bantahan. Maka saya benar. Kalau ada bantahannya bahwa ternyata ada muncul sesuatu tanpa sebab, maka saya salah. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada karena sesuatu. Ngapain berstatement? Statement itu dibuktikan deh. Statement itu hasil dari, bisa dari empiris, bisa dari bukan empiris, yaitu dari rasio dan juga logika. Jadi jangan definisi definisi itu jangan dihancurkan gitu loh. Dia dikatakan Tuhan karena dia pencipta yang tidak diciptakan, bukan sekedar pencipta. Sorry, ya, ada pencipta, ada yang diciptakan. Ya. Nah, ada pencipta yang diciptakan. Contoh, kreator Facebook. Pencipta dia, tapi dia diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Maka dia dikatakan Tuhan karena dia adalah pencipta yang tidak diciptakan. Nah itu. Jadi jangan bicara sesuatu yang di luar jangkauan kamu. Kalau kamu bicara tentang Tuhan sementara kamu tidak percaya dengan Tuhan, itu kan bullshit banget gitu loh. Definisi Tuhan aja udah gagal gitu. Ya. Jadi saran Uni, argumentasi kamu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Kalau Uni bisa mempertanggungjawabkan apa? Teori argumentasi Uni ini jelas, ada. Dan itu hukum. Rasionalitas itu human nature. Nah, kamu apa dasarnya mengatakan Tuhan nggak ada? Dari tadi Uni tidak mendengarkan jawabannya. Lalu Uni jawab lagi, tanya lagi, apa alasan kamu tidak bertuhan? Kenapa saya tidak peduli dengan cara berpikir kamu bahwa ini itu? Karena saya mau strike to the problem. Problemnya apa? Sebenarnya kita udah tahu masalahnya kamu tidak beragama itu bukan karena kamu mempertanyakan Tuhan. Enggak, kamu udah bilang kamu kecewa dengan umat beragama. Jadi ketika kamu bicara lagi bahwa Tuhan begini itu sebenarnya kamu sedang labil dengan dirimu sendiri. Dan itu jadilah masalahmu sendiri. Dan saya tidak mau ikut campur dengan masalah kamu. Ya, biar kita lanjut diskusi. Kenapa? Uni sudah bolak-balik. Jadi kita habis waktu di situ aja nanti. Renungkan dulu apa yang kamu dengarkan dari Uni dan Daman. Bantah dulu argumentasi Uni. Uni udah bilang nih. Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang tidak diciptakan. Argumen itu dasarnya apa? Maka dikatakan kul huwallahu ahad. Itu secara dalil akli. Aklinya apa? Ya kalau dia bersebab maka dia bukan Tuhan, akal. Karena Aristoteles pun membuat sebuah statement ya bahwa segala sesuatu yang bersumber itu dia akan stuck di sesuatu yang tidak bersumber. Maka dialah Tuhan. Itulah Tuhan. Karena apa? Kalau dia masih bersumber maka dia bukan Tuhan. Maka disebutlah dia dengan Tuhan. Itu statementnya. Ya jadi kita membuat statement kita buktikan. Tapi kalau kamu punya statement tidak bisa membuktikan sebenarnya udah gugur sendiri itu. Dan itu sudah masuk ketidakbenaran gitu statement itu. Ya. Jadi di sini adalah Uni minta alasan saja. Alasan kenapa tidak memilih Islam clear. Kalau alasannya karena saya tidak percaya Tuhan itu udah berulang-ulang kita bahas ya, Jangan kita mutar-mutar, capek. Kita sapa dulu juga yang lain nih. Ada Pak Lord Oreo, ada San, coba ada. lihat di bawah itu komenan itu. Apakah ada seorang Islam begitu komennya tuh. Ngeri kali Uni bacanya itu. Nggak usah diopen. Ngeri kali aku bacanya. Itu kenapa nabi-nabi terdahulu itu dihabisi nyawanya karena mereka menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran itu disampaikan tidak membuat orang-orang gini, ada dua statement yang tidak akan diterima. Pertama statement kebenaran, kedua statement tidak benar. Statement tidak benar membuat orang-orang benar itu terganggu. Statement benar akan membuat orang tidak benar terganggu. Statement kamu tidak benar, orang benar akan terganggu. Tetapi kembali lagi, implementasi dari ketergangguan mereka itu apa akibatnya, dampaknya. Maka mereka bertanggung jawab dengan hal itu. Dalam Islam kami jelas sekali. Jangan kalian berprasangka. Itu jelas sekali loh. Walaupun prasangka itu kalian benar, walaupun Uni tahu sebenarnya mungkin kamu di sini bukan cari ilmu, tapi Uni nggak boleh berprasangka. Kenapa? Hatimu hanya Allah yang tahu. Uni tidak diberi kemampuan untuk menilai hatimu. Uni tetap harus berprasangka baik sama kamu. Kan indikator pertanyaan itu menunjukkan kalau I interest to knowledge Uni sebetulnya. Coba lihat di bawah itu Uni, di bawah itu mereka tuh menghujat kayak gitu dan mereka Islamin Uni. Kamu udah pernah lihat Uni dihujat belum? Sebetulnya. Aku lihat Raymond ini Uni jadi ingat yoga loh, serius.
Ya jadi gini Dekku ya, Remon, adik Uni yang ganteng sekecamatan. Dek, kalau kita Kecamatan. berani mengambil sebuah sikap, maka kita harus menerima konsekuensi. Kalau ada yang nggak mau, ada harus pindah ke planet dulu. Cari planet yang tidak ada manusianya, Dek. Ah, baru aman. Tapi selagi masih ada manusia di sekeliling kita, Dek, maka Nabi Muhammad SAW aja, Dek, yang tidak bisa satupun scholar Kristen atau orientalis membuktikan ketercelaan sifat beliau itu dibenci orang lah, Dek. Apalagi Raymond, apalagi Uni. Yesus aja, Dek, yang tidak terbukti bersalah di depan Pontius Pilatus. Itu tetap dihukum, Dek. Inilah hidup adekku. Kalau adek ingin hidup tidak ada gangguan, nanti di surga. Tapi adek capai dulu ke surga itu. Nanti, jangan sekarang. Sekarang ini kita sedang diuji. Kalau tidak ada ujian, kamu nggak tahu seberapa tangguh kamu. Kalau kamu tidak diuji dengan kemiskinan, kamu tidak menghargai uang. Kalau kamu tidak diuji dengan kehilangan, maka kamu tidak akan mengerti bagaimana rasanya pergi dan meninggalkan orang lain. Itu untuk kamu sendiri itu. Jadi semua statement itu ujian buat kamu supaya kamu semakin kuat menghadapi dunia. Uni takut orang-orang seperti kamu dihujat sedikit nangis. Anak-anak generasi Z itu begitu ya, Dek. Uni dulu ya, jangankan itu. Guru Uni mukul tangan Uni terpaksa diam loh. Itu kenapa di sekolah-sekolah itu harus dikerasin anak-anak murid ini loh. Jangan, Dekku, kamu itu laki-laki. Kamu belum berhadapan, kita nggak tahu ya. Ini negara-negara dalam keadaan kacau nih. Tiba-tiba Indonesia dijajah. Gimana kamu? Kamu dihujat aja kamu nangis, gimana? Coba kamu dihantam, dipukul. Gimana coba, Dek? Kamu nanti punya istri, punya gini, anak. aku Harus kan lagi kuat mental, mendengarkan Dekku. juga. Harus kuat Aku mental. bertanya, Dekku. aku bertanya juga jelas gitu nih. Jadi harusnya kan mereka juga ngerti aku nih bukan seorang pendebat gitu. Aku nih cuma ingin. Adikku sayang, jangan berharap orang lain mengerti. Kamu yang harus mengerti orang lain. Ya. Jangan kamu berharap orang mengerti kamu. Mereka bukan nenek moyangmu, bukan siapa-siapamu. Emang mereka peduli sama kamu? Enggak, Dek. Kamu yang harus mengerti orang lain. Oh mereka begitu. Oh iya kan ada Tuhan yang menghukum mereka nanti. Tenang. Mental harus laki, Dek. Uni aja dihujat tulisan. Uni kalau dihujat semakin cantik loh, Dek. Semakin bilang Uni peot, ini semakin gemuk, semakin berisi. Iya. Karena Uni semakin tertrigger kan. Oh kalian bilang gue peot, udah gue makan banyak besok, gendut Uni. Kok jelek? Di bawah ada lagi komennya begini, Sly katanya. belum tahu aja dia kalau aku nih jantan apa ya kan? Jantan dia, coy. Aku jantan tangguh loh, kalian jangan ngomen-ngomen apanya. Udah nggak usah. Biarkan istrimu tahu betapa jantan mak. Jangan mereka ya, nggak perlu ya. Adek di sini aja standby, nikmati Komal Uni, jangan nikmati netizen. Kamu tahu nggak, orang baik aja dihujat sama netizen. Netizen Indonesia ini memang menakutkan. Putin aja takut. Udah standby aja ya. Udah. Adek kalau ada pertanyaan terkait Islam tanya aja nanti. Kita sapa yang lain dulu ya. Standby ya di sini. Oke, Uni, buat netizen kembali lagi saya ingatkan bahwa Allah akan menghakimi setiap typingan kita. Kita tidak pernah tahu. Dulu ingat nggak? Saya pernah berantem dengan orang yang mengaku Kristen, akhirnya dia mualaf. Akhirnya apa? Kita menyesali hal itu. Jadi kita bangun saja mental orang-orang. Jadilah asbab baik untuk orang lain ya. Tapi kadang-kadang Dek, kekejaman dari orang itu menjadi asbab baik loh buat kita. Uni punya 2 guru ya, Dek. Ada guru ini kasih analogi. Ada guru Uni 1, ya. Guru Uni ini maki-maki Uni, hati Uni sakit banget. Tapi dari situ Uni berpikir, ya benar juga ya kata dia ya. Masa saya begini aja lemah? Akhirnya mentalnya semakin kuat. Ada guru Uni yang, iya kamu pintar. Padahal kita botol, iya pintar. Akhirnya apa? Kita tidak memperbaiki kesalahan kita. Jadi jangan mengharapkan pujian orang lain karena itu hanya akan menina-bobokkan kamu. Bersyukurlah dengan hujatan orang lain karena itu akan membuat kamu semakin tangguh. Jadi ya, standby dulu Uni siapa yang lain ya. Uni aku izin turun nih. Ya Dek, Kuremon sehat selalu ya. Dek berpikir terus ya. Makasih banyak Uni. Dek, jangan berhenti berbuat baik walaupun orang sekitar kamu tidak baik. Jangan pikirkan orang, pikirkan dirimu sendiri. Tidak bisa kamu menutup mulut orang lain, tapi kamu bisa menjaga lisanmu. Ya Dek ya, semangat ya. Nah, makasih Uni. Kata penutup buat netizen ini, saya jantan lah. Raymond udah nggak usah ditanggapi, karena dibilang Raymond ini kau pelangi, Raymond itu macam pelangi katanya. Nggak dia jantan. Kamu jantan. Data dulu aku baru percaya kamu jantan. Ya betul juga ya. Kamu jantan, Raymond. Oke Raymond, kasih lihat Raymond dulu kalau buktikan jantan. Dek, Saya nanti kalau on cam nanti mukaku tuh aduh ganteng kali memang. Ya udah ya. Yang bilang kau pelangi
Raymond, yang Nanti bilang mereka yang kau baper, pengen pelangi, ketemu ya kan. Bahaya buktikan lah. dulu Om Ken. Udah kamu udah kalian yang mengatakan Raymond gak jantan, kalian cari dia dan kalian buktikan kejantanannya ya. Oke, Jangan makasih tunjukkan Uni. siap dekku, saya selalu. Ya pesan Uni cuma satu. Uni tidak seagama dengan kamu. Uni bukan ibu kamu, bukan kakak kamu. Kamu boleh dengar atau tidak, tapi tanggung jawab Uni kepada Allah adalah ketika sudah ada kamu di depan Uni punya tanggung jawab untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat dari Islam. Apa itu? Pertama, dekku, jangan lelah memikirkan bagaimana orang lain supaya memahami kita, Dek. Ya, kita harus belajar memahami orang lain. Karena kamu ibarat mesin cuci nih, Dek. Mesin cuci itu akan rusak kalau dimasukkan batu ke dalamnya. Tapi kalau batunya hanya di luar, mesin cucinya nggak rusak. Nah, jadilah seperti itu. Jangan memasukkan perkataan orang lain ke hatimu sehingga hatimu menjadi rusak. Buat apa? Mereka bukan siapa-siapa kamu kok. Mereka tidak berkontribusi buat hidupmu. Kamu tidak pernah meminta sama mereka. Ada dan tiadanya mereka, kamu tidak terganggu apapun. Ya, gitu ya, Dekku ya. Berpikir Oke, seperti Uni. itu, biar kita tidak terganggu dan mental kita selalu kuat gitu. Itu yang Uni coba terapkan ke diri Uni. Makanya Uni nggak peduli penilaian orang lain terhadap Uni. Ya, makasih Uni sudah dikasih naik ke Siap. atas. Oke, terima kasih sudah bergabung di Komal Uni. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.